kabar semua? Kembali lagi di channel aku di Ini Horor. Makasih buat kalian semua yang udah mau sempetin denger cerita aku. Jangan lupa kalian like, komen, dan ikutin channel ini. Ada mitos jika ada burung gagak hitam lewat di atas rumah atau berada di atap rumah, pasti akan ada seseorang di bawah rumah itu yang akan meninggal. Waktu itu aku melihat ada burung gagak hitam berterbangan di atas rumah kakek buyutku. Aku melihat burung gagak yang hampir 3 hari ini selalu berterbangan di atas rumah kakek setiap jam 9 malam. Saat itu aku hanya sekilas melihat dari samping jendela kamarku, yang kebetulan rumah kakek bersebelahan dengan rumahku. Karena tidak tahu tentang mitos itu, aku hanya biasa saja melihatnya. Setiap hari aku selalu mengunjungi rumah kakek untuk mengantar makanan untuk sarapan kakek sebelum aku berangkat sekolah, dan makan siang kakek setelah aku pulang sekolah, dan juga makan sore untuk kakek karena kakekku sudah tua dan hanya tinggal sendirian di rumahnya. Mamaku selalu memasak makanan untuk kakek setiap harinya. Semingguan ini kakek selalu tersenyum dan berbincang lebih lama denganku sewaktu pulang sekolah. Di depan rumah kakek ada pohon jambu yang sangat lebat jika berbuah. Saat itu kita memanen buah jambu kakek. Sudah banyak ya ini jambunya, ayo kita makan. Baik nak, sahut kakek. Kita duduk dalam rumah kakek sambil memakan buah jambu yang kita panen tadi. Manis ya kek? Iya nak, hati-hati ya makannya. Biasanya kalau buahnya jambu itu manis sekali, pasti ada ulat di dalam buah jambunya. Panjang lebar aku berbincang lama dengan kakek, menceritakan tentang sekolahku tadi. Aku dapat nilai 95 kek waktu ulangan IPS di sekolah. Wah, pinter cucu kakek. Hebat, sahut kakek. Besok nilainya ditingkatkan lagi jadi 100 biar bisa masuk 9 besar lagi. Katanya ingin jadi dokter kecil, jadi harus masuk 9 besar di kelas. Ternyata kakek juga tahu untuk masuk jadi dokter kecil di sekolah harus masuk 9 besar peringkat di kelas. Baik kek, sahutku. Oh ya kek, ini udah sore, aku pulang dulu ya dan mandi. Habis itu antar makanan lagi buat kakek kesini. Iya nak, sahut kakek yang saat itu selalu tersenyum melihatku sampai aku menengok lagi ke arah kakek dan kakek masih saja tersenyum melihatku. Selesai mama memasak, aku disuruh mengantar makanan lagi untuk kakek karena kakek setiap makan jam 5 sore. Dan kalau kemalaman kakek pasti sudah tertidur jika sudah jam 6 lebih. Karena umur kakek saat itu kira-kira sekitar 80 tahun lebih. Tok tok tok. Kakek, ini nasi sop ayam kesukaan kakek, ada lauk tahu sama tempe juga kek. Mama baru saja selesai memasak lagi. Aku langsung masuk ke rumah kakek. Kakek tersenyum melihatku dengan wajah yang putih berseri. Kakek terlihat putih wajahnya kala itu. Aku mengambil makanan untuk kakek di piring, dan kakek memakan dengan lahap. Sesekali melihat ke arahku dan tersenyum. Kamu tidak makan nak? Iya kek, nanti saja sama mama sama papa di rumah, sahutku dengan senang melihat kakek sedang makan dengan lahapnya. Tiba-tiba kakek berkata, nak, ini besok rumahnya buat kamu ya, dipakai kamu saja. Loh, emang kakek mau kemana, sahutku. Ya, ini pokoknya rumah kakek ini buat kamu saja ya nak, kakek ingin kamu tinggal di sini. Ya baik kek, jawabku sambil mengangguk dan agak bingung. Lalu kakek menyuruhku pulang untuk makan dan belajar di rumah. Aku memeluk kakek dan berpamitan pulang. Setelah selesai makan dan belajar di kamarku, aku mendengar ada suara burung gagak lagi. Kulihat di luar jendela, ada burung gagak hitam yang berada di atas rumah kakek lagi, dan selalu berbunyi. Mama kala itu juga mendengar ada suara burung gagak. Pertanda apa ini? Siapa yang mau meninggal? Dengan was-was, Mama keluar rumah dan melihat ke atas genting, juga melihat sekeliling. Ada di mana burung gagak itu? Ternyata di atas rumah kakek. Mama tambah cemas dan memberitahu papaku. Waktu itu yang masih menonton acara televisi malam hari.
Pah, ada burung gagak hitam di atas rumah kakek." "Hah? Yang bener, masa burungnya di atas rumah kakek?" Papa langsung keluar rumah melihatnya. Ternyata benar, ada burung gagak hitam yang berada di atas rumah kakek. Dan kala itu diusir oleh papa agar burung itu segera pergi. Tapi tetap saja burung itu tidak mau pergi, masih berada nyaman bertengger di atas genteng rumah kakek. Mama dan papa segera melihat keadaan rumah kakek. Karena kunci rumah kakek ada dua, yang satu dibawa kakek dan yang satunya lagi dibawa oleh mama. Agar sewaktu-waktu mama bisa membuka pintu rumah kakek untuk sekedar melihat keadaan kakek. Karena keadaan kakek yang sudah tua dan tinggal sendirian. Alhamdulillah, kakek masih terlihat tertidur di tempat tidurnya dengan lelap. Dan dipegang tangan kakek dan kaki kakek yang masih hangat. Syukurlah kakek masih sehat. Mama dan papa pun lega karena kakek tidak sakit dan badannya tidak panas atau menggigil kedinginan. Lalu mama dan papa pulang ke rumah. Aku yang kala itu masih belum bisa tidur. Dan ternyata mama sama papa juga belum bisa tidur hingga jam 11 malam. Masih berada di ruang TV. Aku tidak sengaja mendengar percakapan mama dan papa saat aku berada di kamarku kala itu. "Semoga tidak terjadi apa-apa sama kakek," ucap mama ke papa. Aku kaget, memangnya kakek kenapa? Gumamku dalam hati. Rumahku kala itu masih berdinding kayu jati yang jika ada yang berbicara bisa terdengar dari dalam kamarku. Azan subuh pun terdengar. Selesai sholat subuh, mama mengajak papa melihat keadaan kakek. Karena mereka berdua ternyata tidak bisa tidur hingga subuh. Aku mendengar percakapan mama dan papa yang ingin melihat kakek. Mereka pun keluar menuju rumah kakek. Tidak lama, suara jerit tangis tiba-tiba terdengar olehku. "Kakek!" Ah, itu bukannya suara mama. Yang kala itu aku mau mandi, tapi tidak jadi. Aku pun langsung keluar menuju rumah kakek. Ternyata kakek sudah meninggal. Aku meneteskan air mata dan menangis menghampiri kakek yang masih terbujur kaku di atas tempat tidurnya dengan wajah yang tersenyum. Aku memegang kaki kakek yang sudah sangat dingin. Dan aku memegang tangan kakek yang masih hangat. Kata mama, kakek baru saja meninggal. Tubuhnya masih hangat, tapi kakinya sudah dingin. Padahal kemarin malam kakek masih bernafas dan terlihat masih sehat. Aku masih tidak percaya kalau kakek sudah meninggal. Karena kemarin saya habis pulang sekolah, masih berbincang lama denganku. Aku sangat sedih. Tidak ada lagi kakek yang suka mendengar nilai-nilaiku di sekolah dan keceriaanku saat di sekolah. Tidak ada lagi yang menyemangatiku jika aku mendapat nilai ulangan di bawah 100. Aku lihat banyak tetangga yang berdatangan di rumah kakek. Bendera merah ditancapkan di ujung tiang rumah kakek. Keranda mayat dan segala keperluan pemandian jenazah tiba dari masjid. Aku hanya menunduk lesu di samping jenazah kakek. Aku sangat sedih, tapi tidak sesedih dan seheboh mama yang masih menangis keras terseduh-seduh kala itu. Aku tidak masuk sekolah dan izin karena kakek meninggal. Satu hal yang masih aku ingat, kakek selalu menyuruhku semangat belajar dan ingin aku menempati dan tinggal di rumah kakek ini. Ternyata itu adalah wasiat kakek untukku. Dan kemarin itu adalah saat-saat terakhirku bersama kakek. Dan terakhir kalinya aku melihat senyum kakek. Aku sangat menyayangi kakek buyutku. Dan aku berharap bisa bertemu kembali dengan kakek di surga suatu saat nanti. Sekian cerita horor hari ini. Cerita ini lebih tepatnya adalah cerita sedih. Karena sampai saat ini jika ingat kakek,
aku masih saja menangis. Mungkinkah ini rasa rindu yang sangat dalam? Karena sudah bertahun-tahun aku tidak bisa melihat senyum kakek buyutku lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.